Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Oktaviani, kelas 5A dengan NIM 12120801112. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil tugas analisis artikel jurnal pada mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Profesor Dr. Ida Farida CH, MPD. Di sini terdapat 10 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tuliskan judul, penulis, dan nama jurnalnya. Judul penelitian, yakni A Guide Inquiry Learning Design for a Large-Scale Chemical Thermodynamic Laboratory Module. Penulisnya Laurie J. Partenan, dan nama jurnalnya itu Journal of Chemical Education. Pertanyaan kedua, tuliskan apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel tersebut. Permasalahan pada artikel ini yakni pembelajaran terkait modul laboratorium termodinamika kimia yang masih tradisional, dan yang kedua, siswa sering kesulitan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, memperoleh pengetahuan prosedural, dan belajar secara efektif. Pertanyaan yang ketiga, mengapa permasalahan tersebut penting diteliti? Karena mencari alternatif pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan siswa dari berbagai aspek seperti pemikirannya. Pertanyaan keempat, rumuskan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya itu, bagaimana alternatif pembelajaran yang harus dikembangkan pada modul laboratorium termodinamika kimia yang masih tergolong tradisional. Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengembangkan modul laboratorium termodinamika inquiry terbimbing baru untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Adapun tujuan utamanya adalah agar mereka belajar tidak hanya apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana dan mengapa. Selanjutnya, pertanyaan kelima, jelaskan kerangka teoritik yang mendukung permasalahan pada artikel tersebut. Kerangka teoritik yang mendukung permasalahan pada artikel ini yakni pengajaran laboratorium ekspositori tradisional yang dimana harus dikembangkan demi meningkatkan pembelajaran dan fokus pada keterampilan proses. Maka alternatifnya itu adalah dengan pembelajaran berbasis inquiry. Pada satu sisi ekstrem adalah inquiry terstruktur di mana guru menyusun pertanyaan penelitian dan prosesnya. Ini diikuti dengan inquiry terbimbing, di mana guru memberikan pertanyaan penelitian dan siswa menyusun proses penyelesaiannya. Sementara itu, ada dalam inquiry terbuka, di mana siswa mengembangkan pertanyaan dan prosedurnya sendiri tanpa mengetahui hasil apa yang diharapkan sebelum penyelidikan. Hal ini sangat menuntut keahlian siswa. Nah, salah satu implementasi inquiry terbimbing yang menjanjikan adalah pembelajaran inquiry terbimbing berorientasi proses atau yang dinamakan dengan POGIL. Dalam POGIL ini, siklus pembelajaran berkisar pada pertanyaan-pertanyaan berpikir kritis dan dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama itu ada eksplorasi, menjawab pertanyaan terarah. Yang kedua ada penemuan konsep, yaitu mengkonstruksi ide, dan yang ketiga itu ada penerapan, yakni menerapkan ide ke dalam konteks baru. Nah, POGIL ini telah dikaitkan dengan peningkatan perolehan pembelajaran dibandingkan dengan cara pengajaran yang lebih tradisional dan pengalaman siswa yang umumnya positif. Oleh karena itu, ini telah menjadi landasan teoritis untuk beberapa modul laboratorium inovatif dan dalam bidang kimia. Pertanyaan keenam, identifikasi bagaimana metode atau desain dan prosedur langkah-langkah penelitian dilakukan. Nah, metode penelitiannya itu, penelitian ini mengikuti metodologi penelitian tindakan, di mana penulis berfungsi sebagai peneliti utama dan guru yang bertanggung jawab selama tahun 2019 hingga 2021. Dan ada guru pendukung yakni pada tahun 2018. Nah, di sini terdapat diagram alir, yaitu ada 3 tahapan, yakni tahap persiapan,
laboratorium, dan laporan. Untuk tahap persiapannya itu, kegiatan pra-laboratorium yakni mempelajari materi latar belakang, lalu ada lokakarya persiapan selama 3 jam. Dilanjut pada laboratorium, yakni pekerjaan laboratorium dan analisis hasil yang dilakukan selama 5 jam, dan ada penilaian TA, yakni hasil laboratorium. Selanjutnya ada tahap laporan, yakni laporan versi awal dan lokakarya laporan, kemudian penilaian mandiri atas rincian teknis, penyempurnaan laporan berdasarkan penilaian diri, penilaian TA, saran dan masukan nilai, penyempurnaan laporan berdasarkan masukan, dan penilaian TA, nilai akhir dan umpan balik untuk masa depan. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh, identifikasi bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih. Bagaimana data-data dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Nah, instrumen berupa data kursus termodinamika kimia yang berada pada Universitas Aalto pada periode 2016 sampai 2021. Bahan kimia termodinamika ini yakni kursus tingkat ECTS BSC level tahun kedua yang berlangsung pada bulan September hingga Desember. Pengajaran laboratorium ini diselenggarakan selama periode intensif dari Oktober hingga November ketika sebagian besar kegiatan lain dari kursus ini dihentikan. Selanjutnya, siswa menulis laporan pada salah satu modul laboratorium. Di sini terdapat 3 modul, yakni penentuan spektrofotometri konstanta keseimbangan indikator pH, penentuan entalpi larutan kalium klorida, dan penentuan konduktometri konstanta keseimbangan asam asetat. Selanjutnya, untuk pengumpulan data penilaian dari laporan laboratorium dikumpulkan untuk semua tahun. Lalu setelah kegiatan pengembangan dimulai pada tahun 2019, maka umpan balik terkait laboratorium juga dikumpulkan melalui terpisah pada pemulih umpan balik secara online di akhir kursus. Pemulih umpan balik ini adalah bagian dari rangkaian latihan mingguan. Lalu pada tahun 2019 hingga 2021, pemulih umpan balik mencakup 5 poin pertanyaan Linked terkait kegiatan laboratorium. Dan mulai tahun 2020 dan seterusnya itu, pertanyaan ini dilengkapi dengan kolom respon terbuka. Selanjutnya, pertanyaan ke-8, bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan? Deskripsikan. Nah, di sini itu ada analisis data menggunakan ANOVA, di mana ANOVA itu satu arah digunakan untuk menyelidiki perbedaan antara nilai rata-rata laporan dan tanggapan siswa terhadap pertanyaan Linked di tahun yang berbeda. Untuk pertanyaan Linked ini, hasilnya juga diverifikasi menggunakan uji non-parametrik Kruskali-Wallis untuk memahami perbedaannya menggunakan secara statistik dengan prosedur perbandingan berpasangan T3 dan NET, seperti yang direkomendasikan oleh Sauder dan Demas. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Selanjutnya ada pertanyaan ke-9, bagaimana deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian. Deskripsi temuannya adanya alternatif inquiry terbimbing yang terinspirasi POGIL terhadap modul laboratorium kimia fisik tradisional di mana konstanta keseimbangan asam asetat ditentukan melalui konduktometri. Nah, di sini itu ada deskripsi perubahan, yakni dari laboratorium ekspositori tradisional pada tahun 2016 hingga 2018 ke laboratorium inquiry terpadu pada tahun 2019 hingga 2021. Nah, di situ ada 2 bagian, yakni bagian laboratorium dan bagian laporan. Untuk laboratorium ekspositori tradisional, bagian laboratorium itu 4 jam kerja laboratorium, instruksi mencakup teori kimia fisik, khusus pekerjaan, instruksi laboratorium terperinci, dan beberapa pertanyaan konseptual, dan siswa mempersiapkan diri dengan membaca instruktur. Lalu ada bagian laporan, di mana laporan ditulis dari salah satu dari 3 praktikum, memeriksa laporan hasil lab berdasarkan preferensi pribadi dan memberikan umpan balik. Laporan dikembalikan ke siswa, kemudian memeriksa laporan laboratorium berdasarkan daftar singkat
kriteria penilaian dan memberikan umpan balik, dan yang terakhir penilaian sejawat dan mandiri atas laporan laboratorium. Untuk laboratorium inkurie terpadu, yakni pada bagian laboratorium, 4 jam kerja atau kerja lab plus 2 jam lokakarya persiapan. Siswa mempersiapkan diri dengan membaca materi latar belakang, kemudian materi latar belakang ini hanya mencakup teori umum fisika ataupun kimia, terkait laboratorium dan lembar pertanyaan terpadu. Lalu 5 jam kerja lab plus lokakarya persiapan 3 jam. Untuk bagian laporan, penilaian mandiri atas laporan laboratorium, memeriksa laporan laboratorium berdasarkan rubrik penilaian rinci, umpan balik diberikan berdasarkan daftar periksa terpisah, kemudian laporan dikembalikan kepada siswa untuk dikoreksi dengan perkiraan awal. Siswa mempunyai satu kesempatan untuk melakukan koreksi berdasarkan umpan balik yang diikuti dengan penilaian akhir. Dan yang terakhir itu sama dengan tradisional, adanya penilaian sejawat dan mandiri atas laporan laboratorium. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam studi ini saya telah mengembangkan modul laboratorium termodinamika inkubator bimbing untuk meningkatkan pembelajaran siswa pada dua aspek utama termodinamika kimia, yakni aktivitas dan keseimbangan, di mana modul ini menunjukkan bagaimana kombinasi inkubator bimbing dan kerangka penulisan laporan umpan balik yang 360 derajat itu dapat meningkatkan hasil pembelajaran dan pengalaman siswa. Karena TA seringkali memainkan peran penting dalam pengajaran laboratorium, maka pelatihan mereka itu sangat penting bagi pendekatan pedagogi apapun dan harus mencakup pengajaran pedagogi, teoritis, dan praktis untuk memastikan umpan balik dan bimbingan berkualitas tinggi. Guru juga harus ingat untuk menyisihkan waktu yang cukup untuk kegiatan inquiry terbimbing sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk berpikir sendiri, terlibat dalam pemecahan masalah secara kreatif, dan membuat kesalahan. Terakhir, pertanyaan ke-10 adalah bagaimana manfaat yang dapat Anda peroleh dari artikel tersebut untuk inspirasi rencana penelitian Anda. Dengan adanya pembaharuan terkait perkembangan modul dari tradisional ke modern yang mengikuti zaman dan tuntunan memudahkan siswa dalam belajar serta berkembang terhadap aspek berpikir dan kreativitas. Inspirasi rencana penelitian yaitu mengembangkan pembelajaran yang mudah, disukai, dimengerti, dan mampu mengembangkan potensi peserta didik. Misalnya, yaitu membuat modul interaktif dengan bantuan aplikasi atau membuat modul yang telah disisipkan tugas kreativitas seperti membuat suatu percobaan sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.